pandemi COVID-19. Berbagai upaya pengendalian terus dilakukan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan agar masyarakat tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Namun setelah pemberian vaksin COVID-19 dapat terjadi reaksi dengan gejala yang hampir sama dengan reaksi pemberian vaksin lainnya. Antara lain, 1. Reaksi lokal seperti nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. 2. Reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, mual, dan sakit kepala. Untuk mengantisipasi reaksi serius, peserta vaksinasi diminta menunggu 15 menit setelah vaksinasi sebelum meninggalkan lokasi vaksinasi. Reaksi yang terjadi setelah vaksinasi disebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Biasanya bersifat sementara dan umumnya ringan. Dan apa yang harus dilakukan apabila reaksi terjadi ketika penerima vaksin sudah di rumah? Maka lakukan langkah-langkah berikut. Jika terjadi nyeri, bengkak atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika terjadi demam, kompres atau mandi dengan air hangat, perbanyak minum air putih dan istirahat. Jika diperlukan, minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke petugas kesehatan melalui kontak yang ada di kartu vaksinasi. Jika reaksi berlanjut atau memberat, segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Tolong sampaikan pesan kami, para tenaga kesehatan yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Ibu dan Bapak, yang selalu berjuang untuk menyehatkan Indonesia. Namun kami tetap ingin Bapak Ibu menyampaikan pesan ini bahwa tanpa kerjasama Ibu dan Bapak, kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Tolong sampaikan pesan kami kepada lingkungan sekitar. Salam melayani, kami siap melayani Ibu dan Bapak sekalian. Ayo vaksinasi COVID-19. Vaksin yang digunakan aman dan berkualitas.
Mojua-jua. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini secara virtual Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada sampai hari ini kita tetap merasakan Tuhan tetap menemani kehidupan kita. Dan kita tetap sehat. Dan kesehatan itu kita peroleh dari sikap hidup kita. Tentunya Tuhan memberkati apa yang kita konsumsi, pola hidup kita, dan alam lingkungan yang sehat. Sebagai timbal baliknya, kita selalu memuji Tuhan dan mengagungkan segala ciptaan Tuhan. Untuk itu, mari kita angkat pujian, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri semua, kita angkat pujian ini, langit dan bumi, pujilah Tuhan, dan bertepuk tangan kita semua. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Musik puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, kedamaian hidup hanya kita dapat di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang kita lakukan, apapun usaha manusia untuk mencapai sukacita, untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian, hanya di dalam Yesus Kristus. Kita pujian, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita ulangi, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita aminkan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Musik puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita aminkan syair pujian ini, bahwa hanya dalam Yesus kita dapat ketenangan. Apalagi 2 tahun ini masa pandemi, dan sampai hari ini kita masih tetap merasakan hadirat Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Walaupun tantangan, cobaan datang menerpa hidup kita, tetapi bersama Tuhan kita ditenangkan, kita dikuatkan. Dan sampai hari ini kita diizinkan untuk bersama-sama memuji Tuhan. Itulah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kita terus mengungkapkan bahwa bersama Yesus kita dikuatkan dan damai bersama Tuhan. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita katakan bersama Dia, hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam majuah-juah, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Minggu ini liturgi kita liturgi kesehatan, adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Selamat datang Badan Pengurus Zaitun Klasis, Badan Pengurus KKR Klasis, teman-teman dari GBKP Keberlama.
Mari kita bersama kebaktian di tempat ini. Selamat datang di ibadah minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun kita berada saat ini. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini Tuhan memberi kekuatan kepada kita melewati hari-hari di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Kita percaya bersama Tuhan kita dapat melalui pandemi ini. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita. Majelis telah menerima persembahan-persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman, persembahan kerja rani dari saudara-saudari kita yang namanya sudah dituliskan pada warta jemaat kita. Untuk itu majelis meminta mohon dikoreksi apabila ada kesalahan penulisan nama maupun nominal persembahan agar segera melaporkannya kepada majelis agar segera dikoreksi. Koinonia, pelaksanaan Pekan Keluarga Runggun GBKP Cengkareng akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 20 November 2021 dan dimulai pada jam 19 WIB. 3 kali ibadah Pekan Keluarga dilaksanakan secara live streaming, 4 kali diadakan secara virtual Zoom. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada ibadah minggu tanggal 21 November 2021 dalam ibadah minggu yang akan dilayani oleh Pendeta Asnila Berutarigan secara live streaming jam 9 WIB. Pada hari ini akan diadakan pelantikan pengurus Zaitun GBKP Cengkareng periode 2020-2025 yang namanya sudah diwartakan pada minggu yang lalu. Demikian juga pada hari ini akan diadakan pelantikan pengurus KKR GBKP Cengkareng periode 2020-2025 yang namanya juga sudah diwartakan pada minggu yang lalu. Musyawarah pelayanan Muria Runggun GBKP Cengkareng sudah terlaksana pada hari Sabtu dan sudah terpilih kepengurusannya Ketua 1 Les Maria Buru Sumbiring, Ketua 2 Normina Buru Sumbiring, Sekretaris 1 Herawati Buru Ginting, Sekretaris 2 Rosiva Buru Purba, Bendahara 1 Sarti Buru Sitepu, Bendahara 2 Kasmarta Buru Kaban, Pembantu Umum Diaken Peliani Buru Sitepu, Seksi Persekutuan Santa Maria Buru Ginting Mika Driana Buru Tarigan, Seksi Pelayanan Linanta Buru Sumbiring Grazela Desmira Buru Ginting, Seksi Kesaksian Emi Krisdiani Buru Bangun Diaken Kinirahana Sari Buru Sumbiring, Seksi Usaha Suryani Buru Ginting, dan Sarlin Patoka. Pelantikan kepengurusan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pada kebaktian Minggu yang dilakukan secara live streaming, dan persiapan pelantikan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 November 2021 secara virtual Zoom jam 19 WIB. Selanjutnya masih di Koinonia, musyawarah pelayanan Mamre Runggun GBKP Cengkareng untuk tahun 2020 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 di Gedung GBKP Soekarno-Hatta Salembaran. Pelaksanaan MUPEL ini akan dilaksanakan secara offline
yang akan dihadiri lebih kurang 40 orang dan mengikuti protokol kesehatan, menyerahkan fotokopi tanda sudah divaksin 2 kali untuk setiap utusan yang hadir. Pelantikan pengurus terpilih akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 November 2021 di GBKB Cengkareng pada kebaktian Minggu secara live streaming. Musyawarah Permata dan pemilihan kepengurusan Permata Rungkun GBKB Cengkareng akan dilaksanakan secara hybrid, virtual Zoom dan onsite dari gereja dan online Zoom. Tanggal 14 November 2021. Pelantikan pengurus terpilih akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 November 2021 di GBKB Cengkareng pada kebaktian secara live streaming. Marturia Kebaktian Natal tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 24-25 Desember 2021 secara hybrid, dan rangkaian ibadah mengutamakan konten kreativitas dari setiap sektor dalam persembahan pujian, tarian, drama, puisi, komedi yang melibatkan sektor PJJ. Minimal durasinya 10 menit. Diakonia, berita sakit pada hari Minggu 31 Oktober 2021, anak kekasih kita Sergio Yabesta Sebayang, anak dari Respon Sebayang, dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres dan sekarang sudah kembali ke rumah dalam keadaan sehat-sehat. Pada hari Sabtu 6 November 2021, Devin Ginting, anak kekasih kita Sini Suka Ginting, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Bun, Salembaran. Kita doakan agar segera kondisi anak kita ini cepat pulih kembali. Kita doakan saudara terkasih kita yang saat ini masih di dalam proses pemulihan kesehatan, Nanda Junake Ginting, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sambat Surbakti, Naras Bapak Ripel Ginting, dan nanti akan didoakan pada doa syafaat. Selanjutnya, kebaktian penghiburan atau ngapul-ngapuli kepada keluarga kekasih kita Dharma Tarigan dari sektor Roma akan dilakukan secara virtual Zoom pada hari Senin besok 7 November 2021 jam 19 WIB. Link Zoom akan segera kami kirimkan. Sekretariat Program Kerja GBKB Cengkareng tahun 2022 untuk setiap unit PJJ dan kategorial ditunggu oleh Sekretariat pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudara kekasih kita yang merayakannya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memasuki pengantar ibadah. Saudara-saudari Allah menciptakan kehidupan kita dengan baik. Diberikannya kekuatan dan kebijaksanaan untuk menjaga diri agar tetap sehat, baik jasmani maupun rohani. Mensano et corporo sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan demikian kita mampu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup. Dalam ibadah ini Allah mengingatkan dan memberikan kebijaksanaan untuk lebih baik lagi memelihara kehidupan kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian bernyanyi dari NKB nomor 7. Kita menyanyikan bait 1 dan bait 2 dipandu song leader. Nyanyikan
pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan kehidupan, di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa memberikan kuasa atas kesehatan jasmani dan rohani, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk menjaga kesehatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Invokasio diambil dari Keluaran 4 ayat 7. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Kita sambut invokasio bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344, bait pertama dan kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Pujian atas perbuatan Allah. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mazmur 106 ayat 3, Amsal 17 ayat 22.
Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 391 bait pertama dan kedua. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Keterbatasan manusia menjaga dirinya. Tuhanlah pemilik kehidupan. Ia mengaturkan semuanya dengan baik bagi kita. Bila kita merenungkan kembali kehidupan kita selama ini, sejauh manakah kita menjaga kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita? Bagaimanakah kita sudah memperlakukan diri dalam menjaga kesehatan kita selama ini? Saat teduh dimulai. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 151 bait pertama dan kedua. Padamu Tuhanku, ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Padamu Tuhanku, ku mohon kuasa
namamu, supaya ku teguh mengikut firman-Mu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku, jadikan diriku anak-Mu yang benar. Jemaat kami undang untuk berdiri. Janji Allah atas penyertaan kehidupan manusia. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa, Allah akan menyatakan janjinya. Ia menyatakan kebenaran dan mengampuni dosa kita. Dibersihkannya kita dari perbuatan yang jahat. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus dosamu. Mari kita memuji Tuhan atas anugerah pengampunan dan penyertaan-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, bait pertama dan ketiga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita dengarkan pujian kolase dari guru-guru KAKR. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terpuji nama Tuhan. Dari kolase pujian guru-guru KAKR. Sekarang masuk kita pembacaan Alkitab yang pertama yang diambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ya Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang hina, satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pameran, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perempasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Allah, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan seperti Engkau yang begitu mengasihi kami di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang tidak pernah melupakan kami, yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan yang juga menopang kami dalam setiap keberadaan kami, sehingga kami dimampukan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terutama juga melalui ibadah kami pada hari ini. Sebab melalui ibadah ini, kami merasakan bagaimana kami boleh bertemu dengan Tuhan, dan juga kami bertemu dengan semua saudara-saudari kami, para hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, baik bagi beberapa yang bersekutu di gereja ini, dan juga kami yang bersekutu baik melalui media Zoom kami maupun melalui YouTube kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang berotoritas atas ibadah kami, dan juga yang berotoritas atas hamba-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama melalui perenungan-perenungan yang sudah hamba-Mu persiapkan, dan juga kiranya dari semua yang sudah dipersiapkan oleh jemaat-jemaat Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami pahami, dan juga akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkata-katalah bagi kami Bapa, sebab di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan kasihi dan yang kami kasihi, saya akan membacakan bagi kita dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 sampai dengan 23 sebagai teks khotbah kita. Demikian firman Tuhan. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan
difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikian firman Tuhan. Shalom mejujuah bagi kita semua, baik kita yang di rumah atau dimanapun dan kita juga yang di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam setiap keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam minggu ini kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Karena seperti tadi juga sudah disampaikan bagi kita oleh majelis, bahwa kita berada di dalam minggu kesehatan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta saudara atau gembala Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini, bagi jemaat-jemaatnya yang dipercayakan Tuhan untuk melayani hari ini, juga bersyukur boleh bersama-sama dengan kita di majelis GBKP Cengkareng dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, ibu pendeta kita dan juga beberapa jemaat yang boleh hadir dalam rangka pelantikan Saitun dan juga nanti KKR dalam kepengurusannya. Dan saya juga percaya bahwa semua jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Cengkareng, baik Saitun, Mamre, Muria, Permata, KKR, semua para serayan-serayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, emeritus, pengurus kategorial, PJJ atau sektor, semua tetap diberkati oleh Tuhan dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berhenti bagi setiap anak-anaknya dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudari, bukan satu kebetulan dan saya kira adalah satu bagian dari pengaturan Tuhan juga. Karena minggu kesehatan hari ini diawali dengan minggu yang lalu. Bagaimana kita dibawa untuk memahami minggu reformasi. Dan dengan jelas, kalau saya boleh mereview sebentar perenungan kita pada minggu yang lalu, bahwa reformasi yang diharapkan yang paling utama untuk tahun ini, sehubungan juga dengan apa yang disampaikan oleh PGI dalam kebersamaan kita adalah reformasi spiritual. Ya, dan ini sudah kita lakukan. Ketika reformasi itu sudah kita imani, ketika reformasi itu sudah kita lakukan, dan terutama dalam rangka spiritualitas kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, maka hari ini kita diingatkan dengan minggu kesehatan. Bagi kami secara pribadi, karena mohon maaf kalau seandainya terlalu berlebihan, tapi saya kira saat sekarang ini tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah sakit. Persoalan jenisnya mungkin saja berbeda.
Levelnya mungkin berbeda. Kalau saya boleh pakai bahasa stadium 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi saya katakan bahwa semua kita pernah sakit. Dan mungkin saat sekarang juga ada yang sedang sakit. Ya, sadar atau tidak sadar sebenarnya kondisi kita sekarang juga secara fisik banyak yang sakit. Kita bisa tertawa, kita bisa berjalan ke sana kemari. Tapi pada waktunya maka kita akan sibuk merogoh kantong kita atau mengambil tas kita, menyediakan teh atau air putih segelas, lalu kita akan makan obat untuk bisa menjaga kesehatan kita dan lain sebagainya. Tentang spiritualitas kita minggu lalu sudah diingatkan. Reformasi yang diinginkan dan juga yang dirindukan oleh gereja Tuhan, dan saya percaya juga yang dirindukan oleh Tuhan, bukan hanya persoalan-persoalan kebiasaan saja, tradisi saja dalam kehidupan bergereja, tetapi juga yang paling utama adalah reformasi spiritual yang kami boleh bahasakan dalam pola pikir, pola ucap dan pola laku kita. Cara anta ngerana, cara antar rukur, cara antar bahan sadap perbahanan, yang semuanya itu harus direformasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sekian puluh tahun kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, bahkan juga menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi seorang pengurus di dalam gereja, menjadi seorang jemaat. Lalu apa dampak dari firman Tuhan yang sudah mempengaruhi kehidupan kita secara spiritualitas kita, dan juga hari ini adalah secara fisik kita juga. Sehingga kalau boleh kami katakan bahwa sehat secara jasmani itu bukan berarti tidak ada penyakit. Karena kalau itu kita buat berarti semua kita sakit. Sehat secara jasmani bagi kami yang kami pahami adalah tidak ada satu hal pun dalam kehidupan kita yang bisa menghalangi kita untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Sehat gelarna. Lalit alangan KIP. Ya, kondisi fisik kita tidak menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Persoalan umur, muda, metua, mendanak, berkebutuhan khusus atau difabel, sakit menahun. Ya, atau saat sekarang juga mungkin dalam kondisi sakit. Ada juga menurut warta tadi yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam masa-masa pemulihan. Ketika itu semua tidak menjadi halangan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara dan saya adalah sehat. Sehingga saya boleh katakan tidak ada satupun manusia yang sakit dalam kehidupannya. Ya, semua sehat. Karena kita masih mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya kira kita masih ingat dengan kesaksian Paulus ketika dia katakan, cukuplah kasih setiamu. Engkau bias lias keleng atendu nandangi aku. Begitu ya. Sehingga sampai matinya pun memang tidak ada yang bisa memahami secara jelas sekali apa yang dimaksudkan Paulus dengan duri dalam dagingnya. Tapi sampai mati duri itu tidak keluar dari dagingnya. Lalu sehat secara rohani, sehat secara pertendin, selalu ada semangat. Lit lalap erburak-burak basukur tanari, untuk tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan persoalan kuantitas, tapi persoalan kualitas. Ibas ngelakukan kerja. Karena semua seturut dengan berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dalam konsep memberi, adi memang sitik kin berikan Tuhan, sitik kasih beri lah bodali. Adim bere, adim bue bere Tuhan, bue kabere. Jangan nanti mengatakan, oh kami tidak bisa memberi yang banyak, padahal Tuhan beri banyak, atau sebaliknya umpamanya. Maka banci bandingkan, kalau kita boleh membandingkan dalam kehidupan Yudas Iskariot. Ketika dia mengalami satu pergumulan setelah dia merasakan atau menyadari kesalahannya,
Kan yang menjadi poin yang terpenting dalam hal itu adalah memang dia mengembalikan uang itu, tetapi setelah itu dia datang kemana? Dia bukan datang kepada Yesus, dia bukan mengikuti perjalanan Yesus seperti yang dilakukan oleh Petrus, tapi kujayareh, dia datang kepada pohon kayu. Semaka biasanya kalau restok pakai tangan, dia restok pakai leher. Eka disinggo sakit pertendinna. Ya. Nah, sehingga saya mau katakan juga bagi kita yang jelas bahwa Tuhan selalu mau dan Tuhan selalu merindukan supaya kita memakaikan baik secara fisik kulanta bagi pertendinta untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Cara anta guna mereka si muhuli naman Tuhan itu adalah dengan memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Sebab jelas sengaja ini bahasa karo kutip kami. Jeremia 33 ayat 6 ini mengatakan, tapi aku sinambari kuta ras rayatna. Dengan kuberikan manbana mulihi kejuah-juahan. Kucidahkan manbana dame latralang ras ketenangan. Sehingga kalau pada hari ini dalam khotbah kita, tema kita adalah hidup dalam damai. Dalam kondisi kita sekarang sehubungan juga dengan minggu kesehatan. Bagaimana kita mampu untuk bisa memahami bahwa ugagia sekali kondisi kulanta. Meskipun ada beberapa jenis pel, lide pele banci aku yakin gundarin DP bas kantong dua pede bang ngomli jepele begila. Bas tas dua rata-rata ngom kalit pele bege. Siap makan mengar-garan kange karipel. Ya ikut tapi kita dina pemanali kerja-kerja. Dungken sama ne kujakam lebih, ku kede lebih manpel nina kami kin mantambar nina. Ya, ada. Tapi enggak ada masalah lah persoalan sih. Ya, selama kita tetap berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Meendang reformasi spiritual yang minggu lalu diingatkan. Dan reformasi secara jasmani si genduare singatkan kami manbantang. Sehingga mari kita renungkan. Kalau kami boleh sampaikan 3 hal yang ya puji Tuhan enda jadi luahdulah sekalenda. Ya, menjadi perenungan rohani bagi kita. Yang pertama saya mau katakan berdasarkan Roma 14 ayat 13 sampai dengan 23 nantinya bahwa yang penting dalam kehidupan kita adalah mengejar apa yang bisa membuat atau menumbuhkan kedamaian dan juga membuat sesuatu yang berguna untuk membangun orang lain. Kepeken. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak melakukan itu. Dan jangan membuat alasan kondisi fisik kita ya untuk tidak ya hidup dalam damai dan untuk tidak membangun orang lain. Kami ini kan gualah kandu ban pendeta, kaku lapek kandu dandunge sakit-sakit, batuk lalap, makin sakit nge. Cobakanlah dilakam te. Tapi kalau kita punya spirit, punya semangat yang saya kira adalah selalu memikirkan uga maka arah kondisi kuepe, orang lain juga terbangun. Bahkan kalau perlu nggak tahu pun orang kalau kita itu sakit. Enalang banggakah kita ngatakan ya aku lah ngasum kayak endak aku kasih mesui, endak aku sih mekusui. Adilalap kata-kata akan begir tambahan dengan caban cimikin. Ya, bukan persoalan makanan yang paling penting Nina. Ubas kegeluhan tak. Tapi bagaimana kita dalam kehidupan kita untuk selalu berusaha memberikan hal-hal yang terbaik arah pengerana perbahanan ras perukurenta. Yohanes 6 ayat 27 mengingatkan kita, olah carikan pangan si banci melengas. Kalau hanya sampai tataran seperti itu saja, elasam kuakap kita mau jadi kalak sirkin itu kene sia-sia. Kalau konsep kita hanya pada tataran untuk mencari makanan-makanan yang membuat itu hanya dalam memenuhi kebutuhan fisik tak saja. Tapi ada makanan yang lain
Yaitu makanan rohani, sehingga memang perlu sipakaikan di tengah-tengah kagulunta. Kai apa itu? Itu hal-hal yang bisa membuat muncul atau turah kedamaian dan juga membangun orang lain dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Seperti nyanyian rohani berkata bahwa hidup ini adalah kesempatan. Ketika nafas kehidupan ini masih ada, pakai kehidupan kita untuk bisa membangun orang lain. Pakai kehidupan kita untuk bisa menciptakan kedamaian satu dengan yang lain. Jangan memunculkan perpecahan. Jangan memunculkan hal-hal yang membuat tidak terlihat, tercermin kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan terutama mari buktikan bahwa kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Olah kari Alkitab ngelalap sitagang-tagangi, sentabi kamnande kami, bas kalung epe kalung salib, mohon maaf kalau ada yang pakai kalung salib sekarang. Jaraknya mungkin hanya sada jengkal antara kalung ras biber, tapi bibernya lalap lah tersalib kan jadi persoalan itu. Anting pelik kanga anting pakai salib, tapi sini man begin kenal lah bos soal salib na rusur me. Tapi saya percaya GBKP Runggun Cengkareng tidak seperti itu. Adilit bege bertobatlah me. Nah, ini yang kita mau rindukan. Yang kedua, saudara-saudara saya mau katakan bagi kita bahwa di bata kap gegahta, Tuhan itulah sebagai kekuatan kita untuk hidup damai. Langa di biak lah bege, biak ta memang biak perdosakin. Sedikit saja kita tersinggung, hanake, muncul siadina. Gelang tandu pendeta. Marenda pedandu kutanari maka banci atan medanenda, ngoka bege keredungna. Tapi kan tidak seperti itu. Yang Tuhan rindukan adalah bagaimana supaya dalam kehidupan kita tetap mengandalkan Tuhan supaya menciptakan kedamaian. Kalau tadi kita sudah baca bersama Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 3. Maka Daud meyakinkan kita hari ini bahwa kedekatannya dan pemahamannya akan siapa Tuhan itu merupakan bagaikan jangkar bagi keyakinannya yang kokoh. Ya, ketika menghadapi segala hal. Ibas kondisi si kugapana pe. Pengenalannya akan Tuhan itu, pemahamannya akan siapa Tuhan itu yang membuat dia semakin kuat. Dia memang ya Daud peka pernah kang dabu bas dosa pandita pernah memang. Tapi jangan itu yang selalu kita kedepankan untuk pembenaran diri. Gelarnya kita manusia pandita litnya kerilalap. Jangan seperti itu. Kita memang manusia biasa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin ninteri. Yang itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara dan saya dan kita semua. Itu bisa menciptakan kedamaian di antara hubungan kita satu dengan yang lain. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan takut akan Tuhan. Makanya bahasa ada Yohanes 4 ayat 10 siwah. Ras terus name, gue jelas katakan. Kalau engkau menyatakan bahwa engkau mengasihi Allah tetapi engkau tidak mengasihi saudaramu, kami perbual. Pendusta, pembohong. Bohong ekrine, bohong. So bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang kita lihat, yang tidak kita lihat. Sedangkan mengasihi saudara kita pun tidak bisa kita sanggup untuk melakukannya. Kalau hari ini gereja kita menyampaikan perenungan hidup dalam damai. Kami mau ajak kita. Bagaimana peran Allah dalam kehidupan keluarga kita. Litnge damai bas jabundu. Apakah ada damai antara suami dan istri, orang tua dengan anak, atau anak dengan orang tua? Kam rasangkep geluh hendu. Dan mari kita perlihatkan itu. Bahwa Allah memang yang berotoritas dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga. Sehingga di Naman Muria Kebayoran Lama penggusahkan kami. Contoh Muria. Olah kari darat kam bagi Hema Malini mekin. Arcis kemanggis. Mulih kam ke rumah. Bagi anak kenca sora selap dia kelpak. Masuk kamar dek, masuk kamar. Kenapa? Mak lampir pulang. Nina, kita bulut. Darat kenca, memang kita senang kali kalau ada mamak si anu loh. Kayaknya hidup kali PA kita ini.
Semangat kali kita Nina. Tapi mulih ke rumah, masuk kamar dek, masuk kamar kenapa? Mak lampir kita pulang. Nina yang tak gulut. Bukankah damai itu yang paling penting dulu dalam keluarga? 3 jam ngekam ras temandu Moria. 3 jam ngekam ras temandu Mambre. 3 jam kange kam ras temandu Permata. Saitun. Melodi Saitun apa Cengkareng enda ketua sidekahannya rumah kalasang rumahnya melodi tadi. Long loh. Mambre ge melodi bege, long baik ngekrina. Adit bege bertobatlah me bege kira-kira mikir. Ya, tentu mulai dari keluarga. Dalam kehidupan keluarga. Bagaimana pesiti singgung kami, sok kita mengandalkan gegah Tuhan nai. Man bandu kam orang tua kami pengurus Saitun, ras pengurus KKR. Memang li istilah naya di nakam orang tua kami milik gelar nanda LKMD nih nanda milik kakap temantas kalenda, labo kap ban-ban mikin. Latih, keri, meling, dene, damai. Temantas sendah hidup dalam damai ini nah. Damai inilah darah mindu. Adi banci dengan kam latih puji Tuhan. Latih pikir tendula naik banci. Aku lah buti kungkuan nisa bapak si mupuskan aku 7 tahun silewat ngumulai struk iya. Maka basi ngemedem ngerekai pe nande ngurus sisa. Ku teleponnya bagian tanpa ke rumah naku. Gua apa? Gua kam neku kedai nih. Engkau pe nina bangku mikir lah naik banci. Lit pagi waktu na latih minaku tendu lanai buter bandu. Keri pela bodali. Mulai tahun 10 siwa aku melayani bas gerejanta segenduar lebih kurang 22 tahun. Tahun 10 siwa aku pertama kali ngeliturgikan si mate-mate. Longgo sada pe si mate-mate ketika dikuburkan. Bapak yang dadah ndu pandita, Bapak ginting mergan, ginting mergan pertama kali kuliturgikan Bapak Clara dengan naik. Gelarna Iduriah Pekanbaru. Ia melala tanah ne. Maka tandana kita Muhammad manbana tamas ada sertifikat naman bana lali deh. Lali deh. Jadi perubatan simlala pe. Kerikan saja lo dali. Sirtina memang untuk kebutuhan itu begitu ya. Pekeri gagahndo. Pekeri pemetahndo. Pekeri spirit singgu berikan Tuhan baskam. Supaya memberikan yang terbaik bagi Saitun dan juga bagi KKR. Denggo aku min pengurus Saitun nindu laba anci nina runggun. Aku min pengurus KKR nindu laba anci nina ada yang lain. Pakai kesempatan GP hanya 4 tahun nina mandalanan dua. Berikan si muhlina. Miskin kariduna. Aku dah ndu nina kari pamana anak-anak ndu. Orang tua kami si 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Ku ingat dulu. Waktu masa-masa sianu dulu pengurus Saitun itu mantap kini na bagaimana? Olah kami kari memang dulu waktu masa sianu pengurus KKR cemen nina olah bagai. Tapi maunya hebat kin masa sianu bagai. Kalau itu yang kita berikan dan saya percaya bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang kita andalkan. Dan yang terakhir yang ketiga saya mau katakan jalankanlah semuanya dalam kehidupan kita di dalam iman. Nggak jelas katakan, nah adilah bas iman, kalau tidak dalam doa bas kini teken, dosa. Adi bagian di nalabo banci kita damai ras temanta, senina turangta, orang tuanta, sembuyakta, sangkap geluhta, berarti kita tidak labo aku mengatakan cakam. Tidak beriman, saya boleh katakan seperti itu. Olah kari lasam, baca Alkitab kita tiap hari. Kita kan baca Alkitab setiap hari ya. Gumengkor toto, ronde, beribadah. Tapi siti kakel je, tidak ada hubungan yang baik dalam kehidupan keluarga. Ras teman sada perpulungan ras sidebana. Adi jelas nih pengogenta ngatakan caer tina kamla beriman. Lakam erkini teken. Tandana kita kalasir kini teken adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik. Tentu ibas jabu lebih bagi kata kami bagi penandangi kalasir deban. Si tentuna bahan sama hubungan kita dengan Tuhan juga semakin baik. Maka mari hiduplah di dalam damai. Sehingga nanti pada akhirnya juga kita akan berangkat dengan damai.
Olah kamin pagi dan du sanga kita mate pem berjut ayo ta dan du melatih kap kala mikin. Adi banci bagai minis ni min sian wah bapa sian wah dan du bas perpate na pidun jile kel perciremna. Lika kala ngatakan ca jilen kape akan canggo mate sangkan geluh main inaka. Ada seperti itu ya. Jadi mari kita perlihatkan itu sampai batas kehidupan kita dan ingat itu. Ada batas kehidupan yang Tuhan berikan. Pakai kehidupan itu dalam keadaan damai dan tetap memberikan damai. Mulai gendorinari, mulih kam kari jenenari kam si gereja. Saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun, coba kita koreksi masing-masing dan lihat apakah ada dengan seseorang yang kita tidak berdamai. Telepon kari. Katakan, saya mau berdamai denganmu. Kuala mikrina kesalahan du. Kuampuni kam. Sedangkan Yesus pinggit ngalami salah tangkai maka kita langgit ngalami salah kala si deban. Uga kelpes kali beratna. Gela olah pagi air banca maka lihat rusur sinanggal libas kegelunta. Tetapi kita tetap hidup damai sampai batas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebersamaan kami. Kami percaya meskipun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh-Mu yang kudus akan terus berotoritas atas kami, mengajar kami untuk mengerti tentang firman-Mu pada hari ini. Dan kami akan semakin disanggupkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudari, mari kita mengakukan pengakuan iman kita bersama-sama dengan semua orang yang percaya di semua tempat dan di semua zaman. Mari kita lakukan, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudari, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita merasakan kasih Tuhan. Mari kita memberikan persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Allah sudah memelihara kehidupan kita, memberi kekuatan dan kebijaksanaan bagi kita agar mampu memelihara hidup. Karena itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepadanya. Dan firman Allah yang menjadi dasar atas ucapan syukur kita diangkat dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengumpulkan persembahan syukur kita sembari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415. Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan
Izinkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram bening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Puji Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan dan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala yang baik bagi kami, sehingga Engkau membuat hidup kami tentram dan tetap mengalir kasih setiamu bagi kami, dan Engkau tetap melindungi kami, memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Kami juga bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan, karena Engkau sudah memberkati para hamba-hamba Tuhan, baik pertua, diaken kami, dan juga hamba Tuhan sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, dan juga pendeta kami Bruta Regan yang boleh bersama dengan kami akan melakukan tugas pelayanannya juga. Saudara-saudari kami sebagai pemusik, song leader, multimedia, koster gereja Tuhan, dan yang juga mengatur semua perparkiran kami, semua hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir hari ini, baik Zaitun KKR, dan juga pengurus Zaitun dari Klasis, dan juga pengurus KKR dari Klasis, kami yang dari Kebayoran Lama, semua boleh bersama-sama di gereja ini, dan juga bersama dengan semua jemaat-jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cengkareng. Walau dimanapun kami berada, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, atau yang nanti akan memakaikan waktu yang ada untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya ibadah kami hari ini Tuhan berkati, dan kami akan terus berusaha untuk boleh hidup damai dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Bapa secara khusus untuk pelayanan gereja Tuhan minggu depan atau pada tanggal 14 sampai 20 November. Kami akan melakukan pekan kebaktian keluarga se-GBKP, dan di Runggun ini juga akan dilakukan. Tuhan yang memberkati para hamba-hamba Tuhan, Tuhan juga memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan, sehingga semuanya boleh membuatnya atau melaksanakannya untuk kemuliaan nama Tuhan dalam kebersamaan kami. Berkati juga sebentar lagi melalui pendeta kami Asnila Bruta Regan bersama dengan BP Majelis Runggun dan juga pengurus Zaitun Klasis, pengurus KKR Klasis kami akan melakukan pelantikan pengurus Zaitun Runggun Cengkareng periode 2020-2025 dan pengurus KKR Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga semuanya ini dilakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan mereka juga melayani dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih juga Bapak Musyawarah Pelayanan Moria Runggun Cengkareng sudah berjalan untuk kepengurusan yang sudah terpilih dalam periode 2020-2025. Tuhan juga yang memberkati, dan akan dilaksanakan rencana untuk pelantikannya pada minggu depan. Tuhan juga yang memberkati gereja Tuhan dalam melakukan pelantikan ini. Terima kasih juga Bapak untuk persiapan Mupel Mamre Runggun dan juga untuk Mupel Permata. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga pada waktunya nanti berjalan dengan baik dan akan terpilih pengurus yang selalu rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanannya. Kami juga mau berdoa Bapak untuk berita diakonia. Kami berdoa untuk anak kami yang kami kasihi, Sergio Yabesta Sebayang, anak dari saudara-saudari kami Respon Sebayang, yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Tuhan, Engkau yang mengurapi obat-obat yang dipakaikan, memberkati dokter, perawat, tim paramedis sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan kami bersyukur, dan dia juga sudah semakin sehat dan sudah pulang ke rumah dalam pemulihannya. Tuhan yang memberkati anak kami ini. Kami juga mau berdoa untuk anak kami Davin Ginting, anak dari saudara-saudari kami Sinisuka Ginting, yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Bun. Kami berdoa supaya anak kami Tuhan pulihkan. Tuhan memberkati dokter, perawat, dan tim paramedis dan juga obat yang dipakaikan.
untuk pemulihan kesehatan anak kami atau penyembuhannya. Kami juga mau berdoa untuk masa-masa pemulihan kesehatan yang dirawat di rumah saudara-saudari kami ataupun orang tua kami. Nande Junake Ginting, Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring, Sambat Surbakti, Naras Bapak Rivel Ginting. Kiranya Tuhan yang memberkati supaya terus dipulihkan dalam kesehatannya. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pelayanan gereja Tuhan yang akan memberikan atau melakukan kebaktian penghiburan, nahkan kata pergagah untuk keluarga Dharma Tarigan yang direncanakan besok pada hari Senin tanggal 8 Oktober pukul 19 malam. Kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan ini sehingga keluarga terhibur oleh karena kasih Tuhan dan dalam kebersamaan kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk semua saudara-saudari kami ataupun anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun perkawinan atau pernikahan. Ada 9 yang berulang tahun kelahiran dan 2 keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati sehingga melalui umur yang panjang mereka tetap mempunyai kesempatan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Setelah ini kami nanti akan kembali atau beberapa dari kami yang ada di gereja ini juga akan pulang ke tempat kami masing-masing. Saudara-saudari kami yang di rumah atau dimanapun yang ikut beribadah juga akan melakukan aktivitasnya. Terkhusus Bapak berkati kami untuk 1 minggu ke depan, supaya minggu depan kami boleh beribadah lagi bersama. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati semua anak-anak kami, berkati semua keluarga-keluarga kami, dan mampukan kami untuk tetap memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, di tempat atau dimanapun kami Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami. Ampunkan kami dalam segala keberdosaan kami Bapa, dan tetap layakkan kami untuk mampu senantiasa memberikan semua yang terbaik, apakah dari bentuk persembahan kami dan juga dari bentuk pelayanan kami yang kami tujukan untuk kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami Bapa, dan kami akan meneruskan ke dalam pelantikan pengurus Zaitun dan pengurus KKR. Tuhan yang melayakkan hamba-Mu pendeta kami, sehingga semuanya berjalan juga seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah doa dan harapan kami Bapa, dan terimalah juga persembahan ucapan syukur kami yang sudah kami kumpulkan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Hari ini, besok atau lusa akan diberikan kepada gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan juga boleh memakaikannya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada pendeta kami persilakan. Ya, sekarang kita akan masuk kepada pelantikan pengurus Zaitun dan pengurus KKR GBKP Runggun Cengkareng, periode 2020 sampai 2025. Dalam pelantikan ini kami menggunakan bahasa Karo. Pelantikan pengurus Zaitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2020 sampai 2025. Kami mempersilahkan BPMR membacakan surat keputusan pengurus Zaitun ini. Seninaras turang kekelengan Tuhan Ta Yesus Kristus, ope lenga pelantik nenda ibenakan, yogiakan kami lebih surat keputusan karena kepengurusan Simbaru Endah. Janah informasikan kami man banta krina, bas paksenda i gereja ngohadir di tengah-tengah ta perwakilan pengurus Zaitun Klasis Jakarta Banten, bagai pengurus KKR Klasis Jakarta Banten. Ibas kami kari ngogekan SK Enda, ijenda kari i lebuh kami gelarndu, labo penggelarandu, maka sentabi kami.
Janah informasi kami manta Pak Senda ketua si terpilih pengurus Saitun GBKP Cengkareng berhalangan hadir. Kita kondisi kesehatan lamu mungkinnya hadir kita Pak Senda. Janah pertua Emeritus Tenda Pak Sanai Medan janah IAP hadir secara virtual Zoom virtual YouTube i Medan Nari. Janah disaksikan i Medan Nari. Maka sendah higuikan kami SK kepengurusan Saitun GBKP Cengkareng. Surat keputusan nomor 0-2 garis miring RG garis datar CKR garis miring 11 Romawi 2021. Menimbang 1. Telah berakhirnya masa bakti Badan Pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2015-2020 sesuai dengan periodisasi BP Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten. 2. Keputusan sidang BP Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2021. Mengingat 1. Tata laksana bab 40 Romawi pasal 165, 166 dan 167 poin yang 1. 2. P2P RT Saitun GBKP memutuskan menetapkan 1. Susunan Badan Pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng Klasis Jakarta Banten periode 2020-2025 adalah sebagai berikut. Ketua, Pertua Emeritus Sistem Sembiring. Sekretaris, Pertua Emeritus Cahaya Sebayang. Sentabi man kandu krina pengurus lebuh kami ijenda, mari rekam kudupan nenda jana menghadap kam kumimbar. Bendahara Roli Yen Beru Sinaga. Anggota Sada Menda Beru Sembiring Guru Kinayan. 2. Kartini Beru Sembiring. Dua, bahwa Badan Pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng Klasis Jakarta Banten menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Saitun Runggun dan kepada Sidang Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten dan koordinasi kepada Badan Pengurus Klasis Saitun GBKP Klasis Jakarta Banten. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan dapat diubah kembali bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2021. Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP ditandatangani oleh Ketua Runggun Pertua Sumbul Peranginangin dan Sekretaris Runggun Pertua Milikta Sembiring. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Badan Pengurus Saitun GBKP Klasis Jakarta Banten dan kedua sebagai arsip. Demikian surat keputusan kepengurusan Saitun GBKP Cengkareng periode 2020-2025. Bengkat makita ku pelantikan pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. O senina rasturang kerina ijenda tadi senina rasturangta, sehingga terpilih jadi pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Man Bandu si terpilih jadi pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Isingatkan lebih Man Bandu, atu rendahin si jadi palas, ibas kam erdahin i tengah-tengah persekutuan kategorial Saitun. Ada wadah pembinaan ras pelayanan, nandangi ngawan ni perpulungan singgo lanjut usia i tengah-tengah GBKP. Dahin Saitun GBKP Erpalas Kubas Pustaka Sibadia,
padan sindekaras, padan simbaru. Sinaksikan Tuhan Yesus Kristus ema anak dibata, juru selamat ras penebus manusia. Saitun muat bagin ibas dahin gereja, kesaksin persadan ras pelayanan. Guna ngatur kendahin i tengah-tengah saitun GBKP, perlu ilitkan sada kepengurusan saitun. Bagikan kam lebih pengurus saitun si terpilih, kata dibata karena dahinenda, si pemena. Adi sekala arsura-sura jadi pemimpin perpulungan, arsura-sura ya nandangi dahin si mahuli. Sada Timotius 3 ayat sada, si peduakan, tetaplah ukurndu, olah mbewat-mbewat, mejingkaklah kam rusur ribas ndahikan dahin Tuhan, sebab itandula sia-sia, dahin sini dahi kendu ibas Tuhan. Sada Korintus 5 ayat 50 walu. Ibas dahine atan pe sada, kam pengurus saitun si terpilih, ngaturkan dahin saitun, gelasa ia kubas peraya kena, bagi si tersena ibas pokok-pokok peraturan saitun GBKP. Si peduakan, ampermakani kerina anggota saitun, gelam mejingka dia nekan dahin sini aturkan ibas GBKP. Si petelukan, meritakan berita si meriah, menjagai persadan dengan dahin pelayanan bagi sini aturkan GBKP. Dagina kencanggo ibegi kam kata si tersingan idata sendai. Ibas atendu ardahin, dalankanlah si enda krina alu tutus. Gelak krina kala ngidah kemajun saitun. Genduari iandaskan madahine man bandu. Adi tuhu bage atendu, nindulah sekala tuhu bage ateku. Ibas gelar runggun, ilanti kami kam jadi pengurus saitun GBKP Runggun Cengkareng, periode 2020-2025. Si Pertua Emeritus Sistem Sembiring sebagai ketua, Pertua Emeritus Cahaya Sebayang sebagai sekretaris, Nora Emeritus Roli YN Beru Sinaga sebagai bendahara, Menda Beru Sembiring Guru Kinayan sebagai anggota, Ras Kartini Beru Sembiring sebagai anggota. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus, ras kesah sibadia. Amin. Dahilah dahindu alu meria ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahilah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahilah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahilah dahindu alu meriah ukur, anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Pengendasan surat keputusan arah pengurus Saitun Kelas Isnari.
pengendesan man perpulungan. Balik kanan. O senina rasturang, alokanlah pengurus Saitun GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025 enda. Pahaga dengan itotoken kami ya, gelam megegeh ras biar ia mandi bata, ibas dahikan dahinna. Pengalaku mimbar. Meriah ukurta pelantikan pengurus Saitun di tengah-tengah Runggun Tanggor Dalan Alumahuli. Mari si puji Tuhan, arah kidung jemaat nomor 363 bait si pemenang. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Banci kam kundu. Genduari bengkat kita ku pelantikan pengurus KKR periode 2020-2025 di tengah-tengah Runggunta Cengkareng. Iberikan kami kesempatan man BPMR guna ngogekan surat keputusan. Man bandu pengurus klasis mari rekam ku depan enda. Jendai goekan kami surat keputusan. Surat keputusan nomor 093 RG CKR 11 Romawi 2021. Menimbang 1. Telah berakhirnya masa bakti Badan Pekerja KAKR GBKP Runggun Cengkareng periode 2015-2020 sesuai dengan periodisasi BP Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten. 2. Keputusan sidang BP Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten pada hari Minggu tanggal 26 September 2021. 3. Percakapan dengan Badan Pekerja KAKR yang dikoordinasikan dengan Majelis Runggun GBKP Cengkareng. Mengingat 1. Tata laksana bab 40 Romawi pasal 165, 166, dan 167.1. 2. P2P KAKR GBKP memutuskan menetapkan 1. Susunan Badan Pengurus KAKR GBKP Runggun Cengkareng Klasis Jakarta Banten periode 2020-2025 adalah sebagai berikut. Kepada saudara yang kami sebutkan namanya agar datang ke depan dan menghadap ke mimbar. Ketua Daryani Bru Karoskali, Sekretaris Lea Veronica Bru Sinunglingga, Bendahara Pertua Repina Bru Tarigan. 2. Bahwa Badan Pengurus KAKR GBKP Runggun Cengkareng Klasis Jakarta Banten menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab kepada musyawarah KAKR dan kepada sidang Majelis Runggun GBKP Cengkareng Klasis Jakarta Banten dan koordinasi kepada Badan Pengurus Klasis KAKR GBKP Klasis Jakarta Banten. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal
Pelantikan dengan ketentuan dapat diubah kembali bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta 7 November 2021, Badan Pekerja Majelis Runggun GBKP Cengkareng ditandatangani oleh Ketua Runggun Pertua Sumbul Perangin-Angin dan Sekretaris Runggun Pertua Milikta Sembiring. Demikian surat keputusan ini. Pelantikan pengurus KKR GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. O senina rasturang ijenda tadi senina turangta, sehingga terpilih jadi pengurus KKR GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025. Man Bandu si terpilih jadi pengurus KKR di tengah-tengah Runggunta. Begikan kam lebih kata si jadi palas ibas kam berdahin di tengah-tengah gereja anta. Pertama, tapi kam emo bangsa pilihan, imam raja, bangsa si kerajaan di Bata, anak-anak di Bata si pilih guna meritakan perbahanan di Bata Simbelin. Di Bata nggondi lokam darat ibas si gelap nari, kubas terangna silanai lang-langkel ulina. Sada Petrus 2 ayat siwa. Si peduakan, Tuhan Yesus cine, anggon cidahkan maka ia ardiate man anak-anak. Alu ngatakan, pelepas anak-anak eroh man bangku. Ula ambati ia sebab kalak si bage ampuna kinerajan di Bata. Markus 10 ayat 14b. Ibas dahin man bandu pengurus KKR si terpilih, atan pe si pertama, tanggung jawab, nandangi pengajaran kinitakan anak-anak. Si peduakan, amperdiatekan perdalinan pendahin guru-guru KKR ras perbebenna. Ibas ia dalankan dahinna. Si petelukan, mereka usihan si mahuli arah pelayanan ras perbahanan. Dagina, kencang enggo ibegikam kata si tersingat idata sendai. Ibas atendu ardahin, dalankanlah senda kerina alu tutus. Gelak kerina kala ngidah kemajun KAKR. Kenduari, iendaskan medahin man bandu. Adi tu bage atendu, nindulah sekala-sekala, tuhu bage ateku. Ibas gelar Runggun, ilantik kami kam jadi pengurus KKR GBKP Runggun Cengkareng. Periode 2020-2025, si Daryani Berukaro sekali sebagai ketua, Lea Veronica Berusinulingga sebagai sekretaris, Ras Pertua Repina Brutarigan sebagai bendahara. Ibas gelar di Bata Bapa, anak-anak Yesus Kristus, ras kesah sibadia. Amin. Dahilah dahindu alumeria ukur. Anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahilah dahindu alumeria ukur. Anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Dahilah dahindu alumeria ukur.
Anggaplah kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Amin. Pengundesan surat keputusan arah pengurus KKR Kelasisnari. Pengendesan man perpulungan, balik kanan. O senina rasturang alokenlah pengurus KKR GBKP Runggun Cengkareng periode 2020-2025 enda. Pahaga dengan itotoken kamia gelam megege rasmbia ria mandi bata ibas dahikan dahinna. Pengalaku mimba. Si katakan bujur mandi bata pelantikan pengurus KKR di tengah-tengah Runggun Tanggor dalan alu mahuli. Mari si puji Tuhan. Arah kidung jemaat nomor 363 bait peduakan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari ras kita artoto kita. Ipenaki kami pengatakan bujur kami man bandu jawa di bata kami. Erkelang-kelangkan kemahendu nggo i ampe kendu dahin. Si enggo i percaya kendu nandangi anak-anak-ndu. Singgo terpilih jadi pengurus Saitun. Bagai pengurus KKR. Di tengah-tengah gereja ndu GBKP Runggun Cengkareng. Periode 2020-2025. Tuhan tak kami ikawalindu, ijagaindu, ibereikendu gegak kepentaran, tambahindu kesehatan ras kesabaran. Bagai ketutusan nandangi anak-anak duenda, ibas ia dahiken dahin pelayanan, singgo i percaya kendu guna idahikena. Tetap berikan kesakinir sadan man pengurus Saitun kami, bagai pengurus KKR kami Tuhan. Tetap ukurna, la iam bewan-bewat, ibas dahiken dahindu, sebab te iya, enda dahin si mahulikak, si i lako kena, bagi si ngena ate Tuhan. Indeskan kami, pengurus Saitun kami, kubas tandu Tuhan. Pertua Emeritus Sistem Sembiring, Pertua Emeritus Cahaya Sebayang, Nora Emeritus Roli YN Berusinaga, Menda Beru Sembiring Guru Kinayan, Ras Kartini Beru Sembiring. Bagai indeskan kami man bandu pengurus KKR i tengah-tengah gereja ndu GBKP Runggun Cengkareng. Dariani Beru Karo sekali, Lea Veronica Beru Sinulingga, Ras Pertua Repina Beru Tarikan. Tak kami kuasa kesasi badia, sinjayam daging kula pusuh perukurena. Semaka tetap meriah ukur mejuah-juah, ibas dahiken dahin pelayanan enda. Terpuji termulia gelarndu Tuhan. Teridah kemajuan pelayanan di tengah-tengah kategorial Saitun bagai kategorial KKR. Arkiteken anak-anak endu enda. Si mereka dirina ngelai Tuhan. Anak-anak nu si malang man bandu. Anak-anak nu si erpala-pala.
guna ngelakokan singenate Tuhan. Tutus ia ibas dahikan dahin pelayanan enda. Bujur Tuhan, enda kami ras pertoton kami kami kukam. Ibas gelar Yesus Kristus, Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Amin. Genduari mari si pesah persembahan khusus pelantikan. Lalu kita ngendekan PKJ nomor 147 bait si pemenang. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita masuk di dalam tekad kita pada hari ini. Tuhan sudah mengaruniakan hidup yang baik bagi manusia. Ia memanggil manusia untuk memelihara kebaikan itu, agar engkau lebih mampu melakukan kehendak-Nya. Aku berjanji tetap menghargai dan memelihara hidup yang telah Engkau karuniakan bagiku. Tuhan memanggil anak-anak-Nya untuk menjaga diri. Itulah bukti bahwa engkau menghargai diri sebagai gambar dan rupa Allah yang mulia. Ya Tuhan, aku berjanji tetap menghargai diri dengan menjaga hati dan memelihara cara hidup yang baik, sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB nomor 189. Selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh
perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga bakal. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Saksikanlah kehidupan yang baik dengan memelihara kehidupanmu. Yang menguatkanmu, terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terpuji Tuhan dalam kebaktian kita. Kita masuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat silakan duduk. Terima kasih kepada Pendeta Agustinus Ginting
atas pelayanan firman-Nya yang luar biasa pada hari ini. Untuk itu, karena baru ini Pendeta Agustinus datang ke GBKP Cengkareng, kami perkenalkan. Silakan. Ya, bujur, shalom mejojo Ahmad Bantakrina. Menjojo pekam si rumah, entah hijab peringan ibas paksenda. Petandakan kami, diri kami, gelarku Pendeta Agustinus Ginting Manik, Bebere Barus, Nora Beru Barus Bebere Tarigan. Tuhan pelimikan telu anak ku tengah-tengah jabu kami, Sintua gelarna Sintia Amanda Beru Ginting Manik, kelas 2 SMA, maka penggelaranku Bapak Sintia. Si nomor 2 Agika Kris Aloina Beru Ginting Manik, kelas 3 SMP, maka Singuda Kenan Putra Nisura Ginting Manik, kelas 5 SD. Kami melayani mulai tahun 10 siwah i gereja anta, perlebih merenda iduri Pekanbaru, maka kudurin tinggung kelas lubuk pakam denga i lubuk delitua, maka kurunggun perbaungan sedang bedagai, maka kurunggun perumnasi malingkar klasis Medan delitua, maka kurunggun Polonia klasis Medan delitua, maka Genduari kami melayani i GBKP Runggun Kebayoran Lama klasis Jakarta Banten, janah kami rehendai kurunggunta ikutkan pertenah runggun gereja, sekaligus kami ngatakan bujur man runggun gereja bagi peman pendeta anta, radukan ras 2 kali andai teman kami pertua i runggun Kebayoran Lama nari, atan peras ketua Saitun klasis Jakarta Banten pe i Kebayoran Lama nari. Sentabi entah hijagi andai kurang lebih na ibas kami nahkan kata, mungkin ibas encibalkan kata, entah sila tepat, endape ulah tama-tama kubasukurta, Tuhan tetap si masuk kita. Salam mejojoh Bantakrina, bujur. Ya, terima kasih juga kepada BPMR yang melayani hari ini. Terima kasih kepada Pendeta Asnila Beru Tarigan yang sudah melantik Saitun GBKP Cengkareng dan KKR GBKP Cengkareng. Kebaktian kita pada tanggal 14 November dilaksanakan secara live streaming, akan dilayani oleh Pendeta Asnila Beru Tarigan dan Pertua Diaken Sektor Roma. Terima kasih kepada song leader, organis, tim multimedia atas pelayanan kita pada hari ini. Kami tetap mengingatkan pandemi COVID-19 belum selesai. Untuk itu kami tetap ingatkan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian kebaktian kita, terpuji Tuhan dan sehat-sehat kita semuanya. Dan salam. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.